Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 SMP yang berjudul pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hinatul Miyasarah dengan nomor induk mahasiswa 207190026 dari kelas Tadris IPA A IAIN Ponorogo. Langsung saja, saya akan membahas tentang pemanasan global. Pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu pemanasan global atau biasa yang disebut dengan global warming. Jadi, pemanasan global yaitu proses meningkatnya suhu. Jadi, suhu meningkat secara bertahap pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim di bumi. Selanjutnya, faktor penyebab pemanasan global. Faktor yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer akan digunakan tumbuhan untuk bahan bakar fotosintesis, yang mana sisa panas yang tidak digunakan harusnya akan dikembalikan ke atmosfer, tetapi ketika ada penumpukan gas karbon, panas tidak bisa dikeluarkan dari bumi. Panas matahari yang berlebihan akan diikat oleh gas karbon, sehingga panas matahari tersebut akan terperangkap di bumi dan menyebabkan peningkatan panas di bumi. Itulah yang dimaksud efek rumah kaca. Gas yang mengandung karbon serupa dengan sifat kaca, yaitu dapat merangkap panas matahari, sehingga panas dapat bertahan lama di bumi. Faktor yang kedua yaitu penggunaan CFC atau klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan, terkhusus pada peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Faktor selanjutnya yaitu polusi kendaraan bahan bakar bensin. Polusi yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin yang berlebihan menghasilkan gas karbon dioksida, yang mana gas tersebut dapat merangkap panas yang tidak dapat keluar angkasa. Faktor yang keempat yaitu kerusakan hutan. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ketika hutan rusak, maka karbon dioksida yang diserap sedikit, sehingga banyak karbon dioksida yang berkumpul di atmosfer. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Dampak yang pertama yaitu meluasnya kekeringan. Temperatur yang meningkat mengakibatkan kekeringan di mana-mana dan mengakibatkan gagal panen. Temperatur yang meningkat juga mengakibatkan mencairnya glasier atau es yang berada di kutub. Ketika glasier mencair, dapat meningkatkan naiknya tinggi permukaan laut, yang lambat laun akan menghilangkan pulau-pulau kecil. Yang ketiga yaitu terjadinya banjir. Ketika daerah lain mengalami kekeringan, ada suatu daerah yang akan mengalami curah hujan tinggi, yang mana mengakibatkan terjadinya banjir. Dampak yang keempat yaitu rusaknya terumbu karang. Rusaknya terumbu karang ini diakibatkan oleh naiknya suhu lautan, sehingga memicu terumbu karang melepaskan alga dan mengakibatkan terumbu karang mengalami kelaparan. Dampak yang kelima yaitu meluasnya kepunahan spesies. Diakibatkan karena spesies tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Dampak yang keenam yaitu menurunnya kesehatan tubuh, yang diakibatkan oleh suhu yang tercemar, meningkatnya temperatur yang dapat menimbulkan penyakit, misalnya serangan jantung
dan gangguan pernapasan, juga dapat menyebabkan wabah penyakit seperti malaria. Upaya-upaya menanggulangi pemanasan global. Upaya yang pertama yaitu mengurangi kendaraan pribadi, agar emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan berkurang dan bisa menggantikannya dengan sepeda yang ramah lingkungan seperti sepeda ontel. Upaya selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Kita bisa memulainya dengan mematikan listrik setelah digunakan. Begitu juga alat elektronik lainnya seperti handphone, televisi, kipas angin, dan lain-lainnya. Karena tenaga listrik itu dihasilkan dari pembakaran hasil fosil yang emisi gas buangnya berupa gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu upaya reboisasi atau penanaman pohon kembali. Mengapa kok kita harus menanam pohon kembali? Karena tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida yang digunakan untuk bahan bakar fotosintesis. Upaya selanjutnya yaitu mengurangi pembakaran sampah. Mengapa? Karena ketika kita membakar sampah, kita dapat menghasilkan gas karbon dioksida, yang mana karbon dioksida tersebut dapat memengaruhi panas yang ada di bumi. Setelah kita mengetahui upaya-upaya tersebut, maka kita juga harus mempraktekannya agar bumi kita tetap sehat dan manusia yang ada di bumi juga akan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.